kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih sudah diundang kami selaku undangannya kepada Ketua Pelaksana SSGI. Kebetulan secara keputusan Menteri Kesehatan, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan adalah Ketua Pelaksana dari SSGI 2022 ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi yang diminta oleh panitia. Pak Agus, Dr. Agus bisa tolong sampaikan share screen. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kami diminta untuk menyampaikan pentingnya ketersediaan data dalam upaya percepatan penurunan stunting Indonesia. Terima kasih Pak Sidayu, sudah banyak disampaikan Pak Sidayu sebetulnya pentingnya ketersediaan data. Saya menambahkan saja beberapa informasi terkait dengan ketersediaan data. Slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, presentasi ini saya sampaikan dalam 4 poin, yaitu dasar kebijakan percepatan penurunan stunting, gambaran permasalahan stunting di Indonesia, ketersediaan data, dan kesimpulan dan rekomendasi. Slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, dasar dari kebijakan ini kami mencoba mengingatkan lagi begitu ya, agar tidak ada lagi, karena masih banyak beberapa kawan-kawan yang menanyakan kenapa ya kok stunting itu heboh begitu ya. Jadi kami mencoba menyampaikan kembali bahwa kepentingan data, kepentingan terkait dengan data stunting yang menjadi indikator dalam secara global kesepakatan untuk suatu negara, status suatu negara ya. Jadi misalnya sekarang Indonesia menjadi atau masuk ke dalam kategori negara berkembang gitu ya. Nah, sesuai dengan perencanaan cita-cita begitu ya, Indonesia ingin menjadi negara maju, dan itu sudah direncanakan. Saya rasa kawan-kawan Bappenas ikut menyusun tersebut 2045 pada saat ulang tahun Indonesia ke-100 gitu. Kita akan berada di posisi negara maju gitu ya, bersama negara lain. Dan secara prediksi dengan apabila kita tetap konsisten melakukan beberapa hal, maka insya Allah Indonesia ada berada di 5 besar negara maju di tahun 2045. Dan tentunya itu maka kita melakukan satu ingin konsisten dan tentu melakukan satu pengawalan. Untuk itu maka stunting itu menjadi penting ya, karena di beberapa waktu lalu untuk menghitung itu ada Human Development Index, tapi kemudian baru-baru ini diperkenalkan penghitungan melalui Human Capital Index. Jadi walaupun manusia itu sumber daya manusia itu bisa bertahan hidup dan sehat, namun saat ini harus diukur juga harus berproduksi atau mempunyai produktivitas ya, terkait dengan ekonomi. Untuk itu ada 3 hal dalam Human Capital Index ini terkait dengan kelangsungan hidup untuk anak di bawah 5 tahun. Jadi angka kematian di bawah 5 tahun itu juga penting. Kemudian masa sekolah yang berkualitas gitu ya, sampai tingkat produktivitas pekerja di masa mendatang, dan kemudian kesehatan merupakan satu hal yang juga berkontribusi ya terkait dengan kemampuan kelangsungan hidup pada usia dewasa, yaitu adult survival rate dan stunting, untuk bisa menuju ke produktivitas pekerja di masa mendatang. Dan ini juga sudah dituangkan di dalam SDGs ya, sehingga menjadi satu hal yang komprehensif, apa-apa yang harus dilakukan setiap negara dalam rangka menuju perbaikan di masa mendatang. Slide berikutnya. Ya, ini kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Dayu. Slide terus Pak, dipenuhkan saja ya. Jadi upaya-upaya Indonesia yang sudah dimulai sebetulnya terlepas dari keinginan kita untuk menjadi negara maju, sudah dimulai pendataan terkait dengan angka status gizi ya melalui Riskesdas sejak 2007.
dan itu pun bersama-sama Bappenas dalam rangka bagaimana kita bisa menyiapkan data. Jadi pada saat pidato Presiden di tahun 2017 itu juga sudah diangkat begitu pada dasarnya bahwa stunting itu menjadi satu hal yang terpenting dalam rangka menuju Indonesia maju. Dan ada beberapa informasi yang disampaikan terutama untuk concern ataupun memberikan perhatian kepada 1000 hari pertama kehidupan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Di 2019 disampaikan kembali pada saat Bapak Jokowi menjadi presiden kembali, di mana pembangunan SDM menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi SDM unggul Indonesia maju. Kemudian di tahun 2021 Presiden mengeluarkan satu keputusan atau peraturan sehingga mengamanahkan kepada beberapa kementerian untuk bisa bagaimana stunting itu ditangani dan turun. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini peraturan Presiden tahun 72, saya rasa semua sudah mengetahuinya terkait dengan percepatan penurunan stunting dan apa-apa saja yang sudah dijabarkan di dalamnya untuk bersama-sama melaksanakan berbagai kementerian ya terkait dengan menurunkan stunting. Slide berikutnya. Jadi ini gambaran saja khusus yang saya sampaikan, saya ambil terkait dengan ketersediaan data ya. Jadi di dalam peraturan Presiden di antara beberapa kegiatan penugasan untuk Kementerian Kesehatan, salah satunya adalah mempublikasi data stunting untuk tingkat kabupaten dan kota. Slide berikutnya, dan itu dilakukan setiap tahun. Ya, ini untuk itu maka di tahun 2022, karena kemarin saya melihat surat diminta untuk bagaimana dengan 2022, kita sudah melaksanakan berdasarkan arahan Perpres 72 tersebut melalui Satwapres yang mengawal gitu, kemudian Bappenas, dan kemudian diturunkan surat edaran dari Bapak Menteri Dalam Negeri kepada para gubernur dan bupati dan Bapak Menteri Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk ikut mensukseskan pelaksanaan SSGI 2022. Slide berikutnya. Ya, pada prinsipnya apa yang coba diperoleh data dari SSGI seperti tadi yang disampaikan Pak Sidayu adalah untuk memenuhi apa yang sudah disepakati ya terkait dengan intervensi-intervensi di mana intervensi spesifik itu menjadi tugas dari Kementerian Kesehatan yang merupakan penyebab langsung dan intervensi sensitif yang merupakan penyebab tidak langsung dari kejadian stunting yang merupakan tanggung jawab dan tugas dan fungsi dari kementerian dan lembaga yang lain. Yang dihijau-hijaukan di intervensi sensitif itu sementara ini juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan penganggarannya. Slide berikutnya. Jadi gambaran permasalahan stunting ini juga tadi sudah disampaikan Pak Sidayu terkait adanya penurunan begitu sejak upaya kita di tahun 2013 berdasarkan data Riskesdas begitu ya. Dan untuk tahun 2024 arahan Bapak Presiden untuk kita bisa mencapai angka di 14 dan posisi di 2021 kemarin ada di angka 24,4. Jadi diharapkan setiap tahun kita bisa turun 3,3%. Slide berikutnya. Ini gambaran gizi status gizi pada 2021. Untuk stunting kita lihat 24,4 untuk umur yang 2 tahun, sementara untuk yang 1 tahun ada sekitar 20,8. Kenapa ini kita coba tampilkan gitu ya, karena angka stunting itu sebetulnya berdasarkan angka pengukuran untuk di bawah 5 tahun balita ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sasaran untuk perbaikan stunting ada di 1000 hari pasca kelahiran ya. Jadi untuk tumbuh kembang anak. Maka untuk itu
para pakar sudah menyampaikan bahwa untuk penanganan bayi lahir yang sudah diidentifikasi stunting harus ditangani dalam kurun waktu 2 tahun, karena setelah melewati waktu 2 tahun itu tidak bisa bergerak lagi ya, artinya kecil kemungkinan untuk bisa masuk dalam kategori tidak stunting. Untuk itu penguatan dilakukan tidak hanya kepada bayi baru lahir sampai usia 2 tahun, tetapi juga dari masa-masa kehamilan dan dari masa-masa sebelum kehamilan, khususnya untuk remaja putri ya. Kementerian Kesehatan melakukan beberapa upaya-upaya ya untuk bisa siap menurunkan stunting dalam konteks bayi lahir tidak terkategori stunting, sehingga ibu-ibu yang sedang hamil maupun remaja-remaja putri disiapkan kondisi gizinya supaya dapat melahirkan bayi-bayi yang tidak stunting. Untuk itu pergeseran angka stunting apabila dirasa tidak yang paling penting adalah bagaimana menjaga ataupun mengupayakan penurunan stunting pada saat usia di bawah 2 tahun. Karena sudah di atas 2 tahun, 3 tahun itu sudah stagnan ya. Untuk turun menjadi 3% kurang. Untuk itu maka upaya dilakukan di sebelumnya. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah prevalensi perbandingan di 2007, di 2013, 2018. Kita lihat ada penurunan 2013, walaupun di 2013 ada kenaikan dari 2007, namun kemudian kita lihat ada penurunan ya. Tadi kalau kita coba analisis lebih dalam, kemungkinan angka-angka yang tadi ya, jadi penurunan bisa saja terjadi karena sudah tidak dimasukkannya bayi-bayi yang di atas 5 tahun dalam pengukuran. Jadi maksud kami mencoba untuk memahami ini dan menjadikan ini satu concern dan awareness ya. Jadi turun itu juga kita analisis apabila karena turunnya akibat bayi-bayi yang lahir itu memang menjadi lebih baik ya, jadi tidak ada lagi bayi yang dengan berat badan lahir rendah dan sebagainya, itu berarti satu kesuksesan ya. Karena apabila sudah dilihat kemungkinan juga penurunan itu akibat sudah dikeluarkannya sampel bayi-bayi yang di atas 5 tahun ya, tidak masuk lagi gitu. Jadi itu yang menjadi perhatian kami semua untuk bisa menelaah lebih lanjut terkait dengan bagaimana menurunkan angka stunting. Slide berikutnya, ini gambaran saja provinsi-provinsi sesuai dengan angka di 2021. Slide berikutnya, ini proporsi balita stunting berdasarkan kelompok umur yang tadi saya sampaikan. Kita perlu melihat bayi-bayi yang di atas 2 tahun begitu, bagaimana upaya untuk setidaknya stagnan ya, tidak mempengaruhi untuk terjadinya kenaikan angka stunting karena dia sudah stagnan. Slide berikutnya. Ya, ini secara peta saja supaya bisa terlihat di mana prevalensi stunting untuk yang merah itu di atas 30%, di bawah 40%, sesuai dengan kategori WHO, dan ini diambil dari sumber WHO pada tahun 1995. Slide berikutnya. Ini angka di 2021 berdasarkan kategori WHO untuk wasted ya. Jadi kita lihat coba sebelumnya Pak Agus. Ya, kita lihat kalau konsentrasi di yang merah begitu ya. Ini beberapa daerah yang stunting. Slide berikutnya. Ini beberapa daerah yang wasting. Slide berikutnya. Ini untuk yang underweight, jadi hampir agak mirip ya dengan wasting. Slide berikutnya. Ini gambaran saja tadi yang saya sampaikan berdasarkan standar WHO, kategori tadi kita coba bicarakan. Slide berikutnya.
Ya, ini sebarannya untuk bisa melihat ke depan nanti bagaimana ini komposit untuk yang stunting dan wasted. Slide berikutnya untuk ketersediaan data, slide berikutnya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, kita mencari angka-angka intervensi selain angka pengukuran, tentunya juga melihat determinan dari intervensi sensitif dan spesifik. Untuk pemenuhan angka stunting sudah disampaikan bahwa sudah di bulan 2007 sebetulnya untuk mendapatkan gambaran besar masalah kesehatan termasuk stunting. Dan sejak 2019 berdasarkan peraturan presiden tersebut dan berdasarkan tadi sudah disampaikan teman-teman Bappenas dengan keakuratan data dan lain sebagainya, maka SSGI menjadi salah satu hal yang harus dilakukan begitu untuk setiap tahun sampai 2024. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi ini tantangannya harus akurat, harus lengkap, dan harus periodik untuk tentunya untuk akurasi presisi untuk besaran masalah dan determinannya, dan dilakukan periodik ya, apakah bulanan, tahunan. Slide berikutnya. Untuk saat ini tadi sudah disampaikan juga dengan Bappenas ya, ada beberapa sumber data begitu, ada data rutin, data survei. Slide berikutnya. Ya, ini sebagai gambaran saja. Slide berikutnya Pak Itek. Iya, jadi tadi sudah disampaikan teman-teman Bappenas terkait dengan 5W1H ya. Ini untuk gambaran nanti sekali lagi bahwa sebetulnya data rutin yang dimasukkan ke dalam aplikasi BPGM dan itu setiap bulan diharapkan sebetulnya merupakan satu bagian dari surveillance gizi, bukan untuk penyediaan data prevalensi ataupun proporsi ya, tapi untuk surveillance gizi sehingga bisa dilakukan aksi ya. Pada saat ditemukan ada yang mengalami stunting, kemudian intervensi apa yang sudah dilakukan ya, khususnya dari Kementerian Kesehatan. Mengetahui status gizi di tingkat individu, jadi ini ada intervensi individu, ada bumil, bayi balita, by name, by address, juga untuk yang individu yang memiliki masalah gizi ya, seperti bumil kek, ada weight faltering, berat badan kurang, dan sebagainya. Dan juga memperoleh beberapa faktor determinan status gizi yang tidak sebanyak yang diambil dari data survei. Ya, jadi kalau data survei untuk gambaran besarnya sebagai evaluasi, kemudian capaian indikator intervensi gizi spesifik yang tadi saya sampaikan, dan intervensi gizi sensitifnya. Slide berikutnya. Ya, tantangannya tentu data survei tadi sudah diakui, teman-teman juga sudah menyampaikan dengan standar-standar yang sudah diakui dan valid. Sementara untuk kerangka sampelingnya juga makin bertambah sekarang begitu ya. Respon rate-nya agak sulit ya, untuk daerah-daerah sulit, walaupun kita semua sekarang berupaya ya. Dan kualitas datanya, pengukuran, dan artinya bahwa karena ini diukur datangi ke rumah-rumah, juga diharapkan selain tentu datanya akan kita dapatkan, tetapi kualitasnya juga harus dipenuhi. Pemanfaatan data untuk dapat digunakan perencanaan, dan slide berikutnya, biayanya memang cukup tinggi. Demikian yang saya sampaikan. Jadi untuk saat ini sedang dilakukan di 2022 dan masih berlangsung. Tidak bisa menyampaikan data yang sudah masuk ya, terlepas dari untuk 2022 ini kami sudah melakukan real time laporan ya. Kita ketahui bahwa itu kemudian nanti data-data kita sama-sama dengan teman-teman BPS dilakukan penimbangan-penimbangan, sehingga kami bisa memahami semua bersama-sama, dan akses juga bisa, sepertinya sudah bisa dibuka oleh kawan-kawan di daerah, tetapi itu belum dilakukan penimbangan gitu ya. Jadi paling tidak seharusnya dengan data-data rutin mereka juga sudah bisa melakukan analisis-analisis ya, karena terlepas itu dimasukkan di BPGM, tetapi teman-teman punya data-data dasar, dan ada intervensi-intervensi yang sudah
disusun begitu ya kalau mengalami atau menemukan satu kasus di daerahnya. Saat ini juga Kementerian Kesehatan sedang berupaya untuk data rutin tersebut dapat cakupannya dapat diperluas dengan beberapa standar-standar yang memang sudah disepakati terkait dengan misalnya alat-alatnya terstandar begitu ya. Tentu teman-teman di daerah juga diberikan pemahaman bahwa kalibrasi itu menjadi satu hal yang penting begitu. Bagaimana kemampuan sumber daya manusianya, baik terkait pengukuran, terkait dengan maintenance alat-alat, itu juga kita perkuat dengan ada satu harapannya, suatu terobosan yang dapat dipahami oleh kawan-kawan, yaitu integrasi layanan primer ya, di mana di sana juga memanfaatkan fasilitas dalam tanda petik yang sudah ada di masyarakat ya, dan melibatkan masyarakat. Jadi terkait dengan adanya posyandu, bagaimana nanti di posyandu ada kader-kader yang juga turun melakukan kunjungan rumah begitu ya, sehingga bisa ditemui kasus-kasus di lapangan. Dan ini semua berproses, jadi kami mohon kawan-kawan semua Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang di daerah bisa bersama-sama memahami ini, karena pasti banyak tantangannya, terutama tadi saya sampaikan di daerah sulit ya. Dan kembali lagi tadi disampaikan Pak Sidayu bahwa konvergensinya memang harus benar-benar dilakukan ya. Kolaborasi antar kementerian, antar lembaga yang sudah dicoba diidentifikasi di Perpres 72 ya, itu juga dilaksanakan sehingga tidak hanya bertumbuh kepada Kementerian Kesehatan di semua kegiatan-kegiatan terkait dengan anggaran pun Bappenas sudah men-tagging ya di kementerian lain apa sih yang menjadi kewajibannya untuk terkait dengan penurunan angka stunting. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Nanti mungkin ada beberapa hal yang terkuak pada saat diskusi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.